Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan dengan 319242104 dari kelas B reguler 2019 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Buku ini sendiri ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muin Sibuwaya MPD dan juga Dr. Handes Dadang Mulyana MPD. Nah, pada bab pertama, buku ini membahas mengenai konsep kewirausahaan, yang mana wirausaha sendiri itu adalah seorang yang bebas memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya ataupun hidupnya. Nah, pada bab 1 ini juga dijelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Nah, dari subbab ini kita akan mengetahui faktor apa saja sih yang membuat suatu usaha itu akan berhasil, dan juga faktor apa yang membuat suatu usaha itu yang membuat kita gagal gitu. Jadi dalam buku ini kita bisa mengikuti dari faktor-faktor tersebut kita terapkan dalam dunia wirausaha. Selanjutnya, pada bab 1 juga dijelaskan ciri-ciri wirausaha yang berhasil atau unggul gitu. Jadi wirausaha yang unggul itu pastinya dia mampu bertahan di tengah perjalanannya gitu, tidak selalu mengeluh ataupun menyerah dalam melakukan suatu usaha gitu. Nah, selanjutnya kalau yang membuat gagal itu karena adanya ketidakmampuan dalam hal manajerial, ataupun kurang berpengalaman, kurang memahami bagaimana cara manajemen dari anggota ataupun dari barang-barang yang dijual, ataupun lokasi dari usaha itu tidak strategis, atau sikap yang kurang sungguh-sungguh, ataupun ketidakmampuan kita dalam melakukan pemilihan dalam wirausaha gitu. Jadi itulah yang bisa kita ambil dari bab 1. Kalau pada bab 2 itu akan membahas mengenai perilaku kerja prestatif, yang mana dengan berbuat dan bekerja prestatif terhadap bisnisnya, wirausaha tersebut akan berhasil di dalam kegiatan wirausahanya gitu. Jadi kita juga harus menanamkan perilaku kerja prestatif seperti tepat, cepat, hemat, dan berhasil guna untuk mencapai suatu wirausaha yang bisa dikatakan berhasil. Dan juga pentingnya bekerja prestatif. Seorang wirausaha berpikiran ingin maju dan berusaha mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak ingin ketinggalan informasi sekecil apapun bentuknya. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan diri wirausaha agar mampu berpikiran maju. Salah satunya dengan cara mengembangkan latihan yang terus-menerus. Dan lanjut ke bab 3, yang mana bab ini membahas mengenai semangat wirausaha. Kita sebagai wirausaha dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif, karena jika kita tidak kreatif dan inovatif, maka usaha yang kita lakukan itu akan ketinggalan dengan wirausaha lain yang terus mengembangkan dirinya dalam melakukan inovasi dan improvisasi dalam produknya, yang membuat produknya lebih efisien dan tidak memerlukan waktu ataupun biaya yang banyak dalam melakukan usahanya. Jadi improvisasi dan kreativitas itu merupakan hal yang penting dalam wirausaha. Selanjutnya ada motivasi dan sikap. Motivasi membantu pengusaha dalam menggunakan sikap mereka untuk mengendalikan situasi. Sikap mental yang positif membantu memotivasi diri agar fokus pada kegiatan, kejadian, dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Bahkan pengalaman yang negatif mengandung sesuatu yang positif. Motivasi datangnya dari adanya sikap mental yang positif terhadap semua kejadian, dan carilah manfaat dari setiap pengalaman yang pernah kita alami. Jadi kita harus menjadikan semua pengalaman kita itu suatu pembelajaran. Kita harus mengambil sisi positifnya dan kita gunakan dalam berpikir untuk melakukan hal-hal ke depannya. Selanjutnya ada motivasi dan imbalan. Bagian yang sangat penting dari pekerjaan sebagai pemilik usaha kecil adalah memotivasi dan memberi imbalan bagi pekerja
yang kita miliki. Dengan adanya motivasi ataupun dorongan dan imbalan akan mendorong para pekerja untuk lebih semangat dan lebih loyal lagi kepada kita selaku pemilik usaha, dan itu mampu meningkatkan keberhasilan usaha yang kita miliki. Di bab 4 membahas mengenai komitmen dalam usaha. Komitmen sendiri adalah fokus pikiran yang diarahkan kepada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya memperoleh hasil yang maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen tinggi, yang pertama itu ada konsisten, tegar atau fair, ada mature, ada konsentrasi pada manusia. Kita juga harus menerapkan perilaku yang tepat waktu, menerapkan perilaku tepat janji, menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja, dan juga menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Dan pada bab 5 dibahas mengenai sikap mandiri. Perasaan memiliki kepercayaan diri hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Dalam membentuk kematangan hati untuk menghadapi tugas yang dilakukan, seberapa jauh hatinya mantap dan yakin dapat melakukan suatu pekerjaan akan memadai seberapa jauh kepercayaan terhadap dirinya. Pada bab 6 akan dibahas pendirian usaha yang dimulai dari prosedur pengurusan izin usaha. Jadi suatu usaha haruslah memiliki suatu izin guna memperlancar perjalanan bisnis yang kita buat atau kita miliki. Perizinan usaha dagang merupakan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha pedagangnya. Untuk memperlancar pengelolaan suatu usaha, setiap pengusaha diwajibkan mengurus surat izin dari instansi pemerintah yang terkait ataupun yang ada di sekitar usaha itu dibuat. Selanjutnya pada bab 7 ada peluang usaha, yang mana setiap orang yang mempunyai keinginan untuk membuka usaha baik dalam bentuk apapun terlebih dahulu mengkaji dan menelaah dengan melihat langsung ke lapangan apa saja peluang usaha yang dapat dilakukan dan mendatangkan keuntungan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu usaha, jangan hanya langsung membuat tanpa melakukan riset ataupun melakukan pengamatan bagaimana sih peluang yang tepat dalam berusaha jika kita ingin membuat suatu usaha. Jadi usaha yang kita buat itu tidak sia-sia dan tidak cepat redup karena tidak adanya riset yang pernah kita buat. Selanjutnya pada bab 8 ada resiko dalam usaha. Tentunya dalam setiap hal yang ingin kita lakukan pasti memiliki resiko. Begitu juga dengan usaha. Resiko yang kemungkinan terjadi itu seperti kita kegagalan dalam melakukan pengelolaan uang, yang gagal karena tidak terstrukturnya laporan yang kita buat, dan resiko juga terdapat pada potensi pasar, karena potensi pasar itu juga harus kita tinjau dan kita amati agar target pasar kita itu pas. Selanjutnya resiko juga terdapat pada memasarkan produksi atau jasa. Dalam hal tersebut kita harus melaksanakan penelitian untuk calon pembeli agar kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para calon pembeli atau calon konsumen dari wirausaha yang kita buat. Selanjutnya pada bab 9 akan membahas aspek-aspek perencanaan usaha. Tidak hanya itu, pada bab itu juga akan dibahas bentuk-bentuk badan usaha, yang mana usaha sendiri memiliki jenis yang banyak. Ada jenis perbengkelan, keteknikan, perindustrian, perniagaan, perhotelan, perjalanan wisata, hiburan, kesehatan, peransuransian, pertokoan, restoran, kerajinan tangan, pertamanan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan jenis-jenis usaha lainnya. Nah, di dalam suatu wirausaha kita juga harus memiliki struktur yang mana agar memudahkan kita dalam menjalankan usaha. Yang pertama itu ada kewenangan line atau line authority, ada kewenangan staff, dan ada kewenangan fungsional. Jadi sudah memiliki tupoksinya masing-masing, yang mana usaha tersebut dipimpin oleh direktur, kemudian ada manajer pembelian, manajer penjualan, ada manajer keuangan, dan di bawahnya terdapat pekerja-pekerjanya. Tidak hanya itu, pencatatan transaksi keuangan haruslah sangat jelas agar memudahkan kita dalam mengaudit usaha yang kita buat. Jadi tidak ada terselip ataupun bisa dikatakan korupsi jika catatan keuangan itu sangat jelas dan transparan.
Jadi kita harus tanamkan nilai kejujuran pada setiap pekerja ataupun bawahan yang kita miliki. Dan pada bab 9 juga dijelaskan mengenai bagaimana perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, pajak pribadi dan pajak usaha. Tentunya sebagai wirausahaan yang baik kita harus menaati pajak dari usaha ataupun pribadi atau perseorangan diri kita. Selanjutnya pada bab 10 dibahas mengenai proposal usaha. Yang pertama itu membahas mengenai prospek usaha itu apa-apa saja, dan yang kedua itu membahas bagaimana sistematika penyusunan proposal usaha. Jadi proposal usaha harus dibuat dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin, dan kita tuangkan apa-apa saja yang kita butuhkan, kita miliki dan sebagainya. Selanjutnya pada bab 11 dibahas mengenai usaha kecil, yang mana usaha kecil ataupun usaha kecil dan menengah, bagaimana penjelasannya, bagaimana perencanaan usahanya, dan bagaimana kita menyusun dan memanfaatkan perencanaan usaha UKM tersebut agar UKM tersebut bisa menjadi besar. Dan pada bab 12 dibahas mengenai mengevaluasi hasil usaha. Kita di sana membahas mengenai dievaluasinya rasio keuangan, teknik menyusun laporan, dan pengembangan kegiatan usaha. Jadi jika kita sudah mencapai titik sukses dalam usaha, tidak hanya berarti di situ saja, kita juga harus mengembangkan dan meningkatkan lagi mutu ataupun kualitas dan tingkat keberhasilan dari usaha yang kita miliki. Jadi begitulah teman-teman isi dari buku Pengantar Kewirausahaan yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Muin Sibuwe MPD dan Bapak Handes Dadang Mulyana. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.